Wahai memang. Ya, cuma di omong saja. Omong. Monggo Pak Eta, badhe tanya-tanya. Belum, Pak. Belum, Pak. Iya, monggo. Ambil. Saya hanya bermaksud supaya kita lebih semangat, Pak. Insya Ya, Allah, Pak. betul. Iya, jadi tadi sudah dipersilakan. Insya Allah kita semua mempersiapkan, ibu-ibu mempersiapkan pertanyaan mungkin atau tambahan. Jadi gini, Prof, kalau itu sedekah kan penolak bala. Ya. Kadang orang bersedekah kan kecelakaan ya kecelakaan aja gitu kan. Ya. Logikanya bagaimana gitu kan. Ya. Tapi saya coba menetralisir diri pertanyaan-pertanyaan yang nakal terhadap diri saya sendiri itu. Kalau dipikir-pikir orang nggak zikir ya kecelakaan aja gitu. Orang bersedekah pun demikian kan. Tapi saya pikir-pikir berapa perempatan yang saya lewati, terus kemudian berapa kilometer yang saya jalani, saya tidak tahu belakang ini ngantuk atau tidak, belakang mobil saya nih, belakang motor saya ini ngantuk atau tidak. Barangkali berangkat dari doa, itu sudah ratusan kali saya diselamatkan Allah gitu. Ya. Saya tidak tahu, tapi berapa ratus kali Allah menyelamatkan saya di tikungan atau di perempatan. Ya. Mungkin saya waspada, tapi pihak lain tidak waspada, tapi melek tiba-tiba tahu saya terus minggir, kan ada gitu. Ustaz, Prof. Jadi saya coba menetralisir seperti itu, apakah salah gitu, Prof? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Iya Pak, yang sewu untuk masuk rumah tadi nggih Pak baca basmalah, bagaimana kalau kaitannya dengan salam Pak? Gitu Pak pertanyaan saya. Masuk rumah kita memberikan salam. Kaitannya bagaimana Pak? Assalamualaikum. Nggih. Ya. Matur suwun. Yang lain monggo. Dari urusan yang kecil saja Allah yang mengatur semuanya itu. Ya. Kemudian dalam surat Al-Hadid katakan Bismillahirrahmanirrahim, Ma'min asobatin fil ardi wala fi anfusikum. Nah, artinya apa? Bahwa sebenarnya semua musibah yang terjadi di bumi, di ardi ini adalah sudah memberi izin Allah, sudah Allah izinkan dan memang itu terjadi. Ya. Dimensinya dari musibah orang yang ahli sedekah, ahli zakat, ahli sedekah infak dan macam ahli ibadah kok dapat musibah. Sebenarnya filosofi musibah itu adalah satu, pertama adalah untuk mengingatkan pada Allah. Barangkali orang yang berilmu bersedekah tadi itu ada satu hal yang lalai, maka dia dengan musibah. Ya. Tapi musibah dari dimensi orang yang kufur, orang yang fasik, orang yang musyrik itu lain lagi. Itu adalah bencana, itu adalah uang muka kalau katanya. Uang muka terhadap rencana besar Allah menyiksa di kubur nanti. Banyak Pak itu terjadi. Banyak orang yang sakit keras, orang katakan sudah mau meninggal, udah mati. Tapi siap kembali. Ada yang masuk rumah sakit kondisinya bisa-bisa saja, lalu meninggal. Artinya apa? Ada takdir mutlak dan ada takdir mu'alak. Nah, takdir mutlak ini yang tidak bisa diubah. Batas umur adalah 60 tahun. Nah itu mutlak, tidak bisa diubah. Terjadinya malam siang itu takdir mutlak. Ya. Kemudian kita lagi ibu-ibu perempuan itu adalah takdir mutlak. Ya. Tapi takdir mu'alak itu takdir yang bisa diusahakan. Ya. Sedekah itu termasuk usaha untuk menolak takdir-takdir yang bisa diusahakan. Maka tadi ada cerita, kalau kita sadar bahwa diri kita ini lemah sekali, ya,
Maka keluar rumah pagi itu yang paling baik adalah apa? Bawa uang yang tidak cukup besar ya, bawa materi, kemudian dimasukkan ke kotak masjid atau kepada orang-orang yang fakir miskin yang pagi. Sedekah yang baik itu sedekah yang di pagi hari ketika kita keluar rumah, pertama kali kita kepada kotak masjid atau orang yang sedang nyapu di jalan atau pemulung itu kasih. Gak usah banyak, 5.000, 10.000, tapi istiqomah itu menolak balak ya. Atau kadang-kadang saya makan ya, bungkus itu bagi-bagi ya. Orang yang dari salaman itu wajib menjawab, wajib menjawab salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ketika salaman ini sama-sama belum terlepas, hari itulah dosanya dua orang itu hari itu dihapus. Misalnya kalau Pak Hasan salam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan mau salam warahmatullahi, dosa saja Pak Hasan mungkin hari itu hilang. Dosa kecil Pak, bukan dosa besar, dosa kecil yang hilang. Jadi masuk rumah tetap ucapkan assalamualaikum ibu ya, tetap itu bagian dari password orang Islam ya, tapi tetap ada sandingannya Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi pagi saya tulis itu yang di Isloma dikatakan antara ta'awud dan basmalah itu kan kalau ada rame ya, maka tadi pagi saya jelaskan ta'awud dan basmalah itu sama-sama melengkapi. Baca Quran Bismillahirrahmanirrahim itu sudah tersurat dalam Al-Quran. Kita harus membaca basmalah. Sebelum basmalah baca ta'awud itu juga boleh dan itu wajib bagus ya. Gitu ya. Jadi wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Itu kan dalam An-Nahl 106 kalau salah ya itu katanya. Jadi tetap kita baca ta'awud dan basmalah. Itu ya Ibu. Jadi assalamualaikum tetap dibaca. Tetap dibaca dan basmalah juga dibaca. Saya melengkapi. Itu kira-kira, monggo yang lain silakan. Barangkali Salam. Oh, tadi pertanyaan benar. Salam. sudah. Oh, ya. Ya, Pak Eka barangkali mengalami satu keanehan apa setelah sedekah itu atau mimpi bertemu. Pertanyaan saya ini Pak, apa ya agak di luar dari topik di sore hari ini. Jadi sebetulnya pada saat kita salam ya, assalamualaikum selesai sholat Pak ya, itu sebetulnya kita sebagai makmum itu menunggu imam 2 kali atau 1 kali kita mengikuti salam gitu ya. Saya lihat banyak variasinya sih. Ada orang yang salam 2 kali imamnya baru dia yang salam. Ada yang salam 1 kali kemudian dia yang ikut 1 kali. Itu bagaimana? Ya. Terima kasih Pak. Oke. Jadi minggu kalian ada saya pertanyaan dulu itu pernah saya katakan dalam sholat kusuk ya, salam pertama ke kanan itu adalah rukun. Jadi orang sholat kalau nggak mau ucapkan salam ke kanan itu batal salahnya. Ya, lali saya lupa gitu tuh. Sama itu belakang tuh bingung, makmumnya bingung nggak salam itu, lali dia. Ya. Tiba-tiba ke kiri assalamualaikum, itu batal. Batal karena rukun ke kanan, ke kiri sunnah. Salam ke kiri sunnah ya Ibu. Jadi ketika imam itu mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanan. kita ke kanan, kita langsung ikuti boleh, tapi nggak boleh berlari. Selesai kita sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngikuti di belakangnya persis assalamualaikum. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, setelah ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ikuti yang itu boleh, dua-duanya boleh. Dua-dua benar. Betul, semua boleh. Sementing ada salam ke kanannya Pak. Ya penting itu. Ya. Karena salam kanan lari, karena setan itu menggoda betul di. Mau nyebrang aja lihat kanan kiri ya, Pak. Iya. Dan nggak boleh sekali bilang. Iya. Nggak balik. Ya kan di Indonesia. Berarti ke kiri Oh, di iya. adanya enggak Oh, iya. biasa. Iya kan sebenarnya. Kanan Itu, Pak. lakoni, Ya. kirinya umpamanya lupa nih. Berarti kamu Iya. sholat di bisa belakang. sholat kiri. Tapi kan jarang sih orang lupa lihat kanan nggak mungkin. Cuma masalah geling kepalanya yang beda yang banyak ya. Ada yang ada yang standarnya kan memang
sana ya Ustaz ya. Ya. Kiri. Ada yang gini aja kita perhatikan dulu. Ya. Ya kalau misalnya budaya budaya Gini tuh malaikatnya deket sih. Iya, Ada yang bilang ya Ada main mata aja. bahwa lisan kita awal dengan niat, diakhiri dengan salam kanan. Itu saja, itu rumusnya, itu rukun. Jadi kalau sholat nggak pakai niat batal, nggak sah. Sholat tidak diakhiri dengan salam kanan juga batal, nggak sah. Itu rukun. Pertanyaannya Ustaz, memang ada orang sholat nggak pakai niat? Nah, Ada sholat nggak pakai niat tapi dia sholat gitu ya? Ada. gimana maksudnya? Dia sholat tapi nggak punya niat. Memangnya bisa orang? Contohnya saya kemari pasti ada niat kan? Ya, iya. Kalau nggak ada niat ya nggak kemari, kira Iya. gitu kan? Berarti orang sholat itu kalau udah berdiri, Hmm. jadi kita makmumnya nih. Hmm. Berarti kalau dia nggak mengucapkan, maksud saya nggak mengucapkan lapasnya itu musalli, sholat apa gitu kan? Itu sebenarnya bisa. pengucapan ini mengkonfirmasi sih. Jadi Tapi nggak ngucapin nggak apa-apa. sholat itu nggak boleh mulut nggak bergerak. Niat. Biarpun kita nggak bersuara, mulut harus bergerak. Niat. Ya, Nah, itu anu. ya. Ya, banyak. Orang masbuk, orang sholat masbuk itu banyak yang batal. Karena lari-lari langsung Allahu Akbar. Di mana niatnya itu? Nggak ada niat itu, langsung Allahu Akbar. Apa maksudnya? Nah itu waktu subuh jamaah kita Allah lari-lari nggak sah. Harus tumak nina ya Pak. Tumak nina kan tak ajarkan ini. Tumak nina dulu, sebentar niat. Perkara tidak satu rakaat dua kan apa-apa, tapi sah. Kan? Jangan ujuk-ujuk sama orang buru-buru gitu ya. Ya kan kayak masuk tuh buru-buru itu. Mau takut Langsung ngeplak ini ya Allah Akbar. Itu niatnya di mana itu? Kalau Tumak nina di mana hilang? Ya. Hilang. kalau misalkan kita sudah sholat ternyata lupa. Nah, ya. Nah, kali kita akan ketemu insya Allah diberi umur berkah sehat panjang barokah tidak ada satu halangan penyakit dan sakit dan tetap bisa istiqomah menjalankan majelis ini. Kita ketemu buka bersama Senin yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.